di branding sebagai madrasah digital. Akhirnya mereka tertarik, dosen, mahasiswa membawa studi banding ke sini. Tapi brandingnya, namanya sudah nasional. Mulai Gus Mukhlas, punya Siti, Gus Jazuli, Gus Ali, semua memiliki kontribusi terhadap yayasan yang tidak terhingga. Nah, termasuk tempat yang kita tempati di depan, ya sudah diwakafkan sama Gus Ali. Jadi guru zaman dulu itu memang ya harus penuh dengan keikhlasan, ya dibandingkan dengan sekarang. Tapi sekarang pun ya memang ikhlas itu penting. Ini sekolah yang hebat, yang progresnya luar biasa dibandingkan 30 tahun yang lalu. Insya Allah sekolah lebu metu ada di sekolah ini bahaya. Kamu tahu siapa dia? Kalau Kak Amin Moksen kayaknya Anas itu. Terus bilang saya divisi, Bu, ibu putunya yang makin buat jadi. Kemudian kepala sekolahnya Pak Haji Tajudin, semua jabatan itu dirangkap oleh Pak Slamet. Mulai dari kesiswaan, humas, semuanya dirangkap. Alasannya karena gak bayaran nih. Mau tahu gajian saya pertama kali berapa? Waktu itu saya menerima amplop dari Mbak Siti, jumlahnya 7.500. Nah, kemudian dengan perubahan macam-macam kurikulum dan lain sebagainya, Al-Hidayah mulai dulu kurikulumnya merdeka ya Bumi ya. Kita nggak pernah repot sama anak-anak itu. Penting poin sregep. Apapun kondisi kita, semakin kita bersyukur, insya Allah akan ditambah oleh Allah. Tapi nggak bersyukur, itu jelungkup teman. Kita ini nggak akan terlepas dari Al-Hidayah. Masa lalu itu adalah perjalanan hidup Pak Taufik. Keberadaan kita tidak bisa melupakan berdirinya Pondok Pesantren Al-Hidayah. Yang konon di sana ada Mbah Yai Mail. Tugas pendidikan, tugas mendidik itu bukan tugas yang ringan, karena itu adalah hal yang akan dijadikan bekal anak-anak kita menuju hidupnya yang sempurna, hidup di dunia maupun di akhirat. Saya tidak menganggap Bapak Ibu serta rekan-rekan alumni ini sebagai mantan, tapi tetap menjadi satu keluarga besar Madrasah Aliyah. Saya ingat bahwa kita tidak boleh lupa akan sejarah. Kita juga besarnya juga karena jenengan sedoi. Kalau tidak ada rekan-rekan belajar di Madrasah Aliyah, tentunya tidak akan Madrasah Aliyah satu. Acara selanjutnya yakni sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Khairi, Sarjana Pendidikan Islam selaku Kepala Madrasah Aliyah Hidayah. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang terhormat pengurus Yayasan Taman Pendidikan Islam Al-Hidayah, Bapak Ibu Dewan Guru, baik yang purna tugas maupun yang sedang bertugas di Madrasah Aliyah, serta rekan-rekan alumni Madrasah Aliyah mulai angkatan pertama sampai tahun kemarin. Mohon izin Bapak Ibu, sebenarnya kurang pantas saya bicara karena murid-murid jenengan. Masih ingat tahun 99 protase dados TU ya, kuru garing ngoten ya. Saya mikir sampai tapi syukur alhamdulillah saya tidak menganggap Bapak Ibu serta rekan-rekan alumni ini sebagai mantan, tapi tetap menjadi satu keluarga besar Madrasah Aliyah. Saya ingat bahwa kita tidak boleh lupa akan sejarah. Kita juga besarnya juga karena jenengan sedoi. Besarnya Madrasah Aliyah juga karena rekan-rekan pernah belajar di Madrasah Aliyah. Kalau tidak ada rekan-rekan belajar di Madrasah Aliyah, tentunya tidak akan Madrasah Aliyah saat ini. Di kesempatan saya jabatan yang kedua ini, saya kepingin betul-betul kegiatan ini bisa rutin. Insya Allah 3 bulan sekali. Dan saya mohon maaf manakala kami masih belum bisa menyediakan tempat yang layak, makanan yang layak. Insya Allah wonten main iki mawon ya.
kenapa kita pindah ke sini. Sebenarnya Madrasah Aliyah yang gedungnya saat ini ada di utara, karena kebutuhan lembaga-lembaga seperti MI dan MTS ini setiap tahun naiknya drastis. Dan mau tidak mau kita harus pindah. Ya, sempat kita khawatir perpindahan itu. Karena apa? Karena gedung kita masih belum siap pada saat itu. Akhir Juni itu masih belum siap. Alhamdulillah karena kerjasama Bapak Ibu Dewan Guru, perjuangannya pengurus, alumni, ya. Alhamdulillah pada tanggal kalau nggak salah itu 22 kalau nggak 18 itu ya Juni, kita langsung pindah ke gedung yang baru. Dan sekarang ini kita juga masih menyelesaikan pembangunan di lantai 3. Untuk lantai 2 yang saat ini Bapak Ibu rekan-rekan tempati ini adalah sudah saya anggap 100%. Ya, tinggal penyelesaian dapur ya. Dan perlu diketahui bahwa setelah kita uji coba, satu ruangan ini bisa menampung kurang lebih 48 siswa. Dan insya Allah nanti bulan Desember pada saat pertemuan berikutnya kita silaturahmi, insya Allah kita bisa menempati ruang aula atau ruang kegiatan ibadah. Jadi ruangannya sama, 2 ruang ini kita jadikan aula. Kira-kira Bapak Ibu rekan-rekan masih menganggap Madrasah Aliyah ini menjadi satu keluarga ini jenengan apa mboten? Masih ya. Oke, kita kuatkan sinergi itu, kita dukung kegiatannya, terutama pada saat penerimaan siswa baru. Kita mau dukanya ya. Dan insya Allah hari ini sudah ada kurang lebih 6 siswa sudah mendaftar di Madrasah Aliyah. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yakni sambutan dari perwakilan alumni guru yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Subini. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Haji Khoiri SPD, Kepala Madrasah Al-Hidayah yang sangat kita banggakan, Bapak Ibu Dewan Guru pensiunan yang malam hari ini hadir, Pak Slamet, Bu Umi, Pak Sajito, Pak Khoirul, Pak Budi, masih apal saya. Ini Pak Budi ya, Pak Kosworo, Pak Jen. Nah ini beliau ini, iya. Ini. Terima kasih atas kerawaannya. Ini perjuangan yang tiada henti begitu. Nah ini Pak Taufik. Ini satpamnya Aliyah dulu. Kemudian anak-anak saya, para alumni tahun 93 ya Pak Jen ya. 93 kelas di pojokan, bocor bendino pengajar. Ya, saya apal bener. Saya naik mikrolet, kalau berangkat nggak punya sepeda mesti kena hujan karena nyantol di pintunya Pak, di sampingnya itu. Kalau penuh mikrolet kuning itu ya pokoknya bisa ngajar begitu. Nah mudah-mudahan semua yang hadir pada malam hari ini senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala, dan keberkahan itulah yang nanti akan menjadi bekal kita hidup di dunia maupun di akhirat. Kedua kalinya salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu Dewan Guru dan mungkin juga Bapak Ibu Dewan Guru yang sekarang masih melaksanakan tugas pendidikan, tugas mendidik itu bukan tugas yang ringan, karena itu adalah hal yang akan dijadikan bekal anak kita menuju hidupnya yang sempurna, hidup di dunia maupun di akhirat. Tentunya satu kebanggaan tersendiri kalau Aliyah ini punya gedung tersendiri. Cak Khoir, kalau saya panggil Pak itu malah tuwek. Cak Khoir ini biasanya
langganan rujak di siapa bilang Mbakmu mesti ditambah kikilnya berapa potong gitu Bumi. Ya, kalau sudah payah itu saya dari Batu datang ketemu Cak Koir, ayo cari Lombok berapa mesti begitu. Dan itu ada satu kebanggaan meskipun pada tahun 93 itu kita nggak punya apa-apa, tapi ada semangat juang yang dibangun oleh anak-anak kita, dewan guru, pengurus, pondok dan sebagainya untuk bersama-sama membangun Al-Hidayah ini menjadi lebih baik. Betul yang disampaikan oleh Bapak Koiri tadi bahwa keberadaan kita tidak bisa melupakan berdirinya Pondok Pesantren Al-Hidayah. Yang konon di sana ada Mbah Yai Mail. Itu oleh dilalek-lalek mau kemenan itu. Ya, kita mungkin bisa hidup sampai sekarang ini karena beliau pesannya mesti selalu kita ingat. Nah itu, ini kalau seandainya tahun kemarin sekolah kita nggak dapat murid, tutup nggak Koir. Ya, sekian tahun yang lalu pas repot-repotnya kita cari murid itu oleh tutup kalau nggak ada syafaat dari beliau-beliau itu. Nah makanya itulah yang harus kita selalu syukuri. Kemudian pesan saya pada seluruhnya saja, karena kita ini nggak akan terlepas dari Al-Hidayah. Masa lalu itu adalah perjalanan hidup Pak Taufik. Saya nggak bisa lupa dari itu. Nah, ada pelajaran hidup yang saya peroleh sampai saat ini, termasuk Pak Jen, termasuk mungkin yang lain-lain. Lah wong pegawaian ini pulang ambil lagu loh ya. Tahu-tahu lo dapat jatah pegawai negeri Pak Budi ya, ini Pak Budi termasuk ini ya. Sopo sing melok tes ngorong murid 39 ditarik. Bumi ini sudah hampir nggak kumanan. Iya. Pak Cipto. Ya semua karena kita ini selalu melakukan suatu hal dengan ikhlas, dengan tulus. Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih mulia lagi, yang lebih baik lagi. Itu harus. Makanya kita besarkan rasa syukur kita. Apapun kondisi kita, semakin kita bersyukur, insya Allah akan ditambah oleh Allah. Tapi lah nggak bersyukur, iso jelungup-jelungup teman. Ya Pak Anam ya. Ya Pak Anam ini sudah ngajarnya sampai di Ngantang sana dulu. Sekarang rupanya digantikan Bumi. Ini kebetulan aja kita ini memang ya masih Cak Koir ini masih memperhatikan. Seandainya tidak ada undangan saya nggak datang tadi. Nggak ngerti kalau Alia itu pindah ke sini itu nggak ngerti juga. Pak Kusworo masih eksis di sini juga nggak ngerti ya. Ini kebetulan saja kita masih dipertemukan kembali di tempat ini. Harapan kita mudah-mudahan para alumni ini bisa memperkuat akar perjuangan dari Al-Hidayah ini, mulai dari TK, RA-nya ada ya TK itu ya, PAUD, MI, MTS, SMA itu satu perjuangan, satu lembaga. Jadi anak turuni ada sanak keluarga, famili, tetangga ya dititipkan, jelas pendidikannya seperti ini. Kepentingan kita bukan hanya mendidik anak untuk pintar di dunianya, tapi ketika anak nanti besar dan mampu dan ikhlas mendoakan orang tua, itu yang kita harapkan. Lagi pinter komputer gak bisa dengan orang tua, besok ya susah dewi kan gitu ya. Maksud tahlilnya leren nyeluk tonggonya, anaknya rasa nagili misalkan gitu. Ini satu hal yang menjadi harapan besar. Nah kemudian dengan perubahan macam-macam kurikulum dan lain sebagainya, Al-Hidayah mulai dulu kurikulumnya merdeka ya Bumi ya. Kita nggak pernah repot sama anak-anak itu. Penting wis regep, wis salah. Matematika itu paling gampang menurut anak-anak itu ya. Di luar kepala karena nggak ada yang masuk sama sekali. Apa? Tapi ada apa-apa ketika dia ikhlas masuk sekolah dengan baik, tawaduk ke guru. Dan insya Allah gurunya yang kayak 4-5 orang tolong. Akhirnya lulusnya bisa kuliah, bisa bekerja dan sebagainya. Insya Allah manfaat. Saya hanya berharap tautan persaudaraan antara alumni, dewan guru yang purna, guru-guru yang sekarang ini. Mudah-mudahan kalau ada yang sepuh-sepuh ini mampir ke kantor ini saya kenal gitu ya. Saya pernah loh ke kantor itu yang kenal cuma Bu Juju kalau nggak salah. Tolak akhirnya pindah ke Sanawiyah. Nah, ini karena ya memang nggak kenal, nggak salah juga gitu ya. Kalau nggak ada yang kenal kan nggak akan ketemu. Tadi aja saya di sana juga nggak ngerti. Ya sopo iya mau satpam dendi kita kalau ini nggak ngerti lah. Tapi mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipanjangkan umur kita, diberkahkan umur kita,
dan insya Allah kita akan selalu ketemu dalam perjuangan yang sama. Itu yang bisa kami sampaikan atas nama para pensiunan ini. Purnawirawan tetap ikut berdoa meskipun nggak berjuang secara real ikut mengajar, tapi pertautan keluarga itu tidak akan terlepas sampai di akhirat kelak. Itu yang menjadi pesan kami. Demikian, ada kurangnya saya mohon maaf. Saya kiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Subiyi untuk sambutan dari perwakilan alumni guru yang kedua akan disampaikan oleh Ibu Hajah Umi Habibah. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya muliakan Pak Haji Kakek sebagai yang saya hormati Bapak. Oh nggak enak ya, cari bisa panggilnya. Tapi gitu aja ya panggilnya. Sekarang kami jadi mitra, jadi kepala sekolah, luar biasa. Semua sukses di tahun ini. Kemudian teman-teman semua yang seperjuangan dan anak-anak saya semua dari angkatan yang pertama sampai yang keberapa ini, saya mungkin berapa ratus ya, cucu saya nggak banyak. Alhamdulillah hari ini saya diberi nikmat yang luar biasa, itu nikmat kesehatan itu yang sehingga hari ini saya bisa melangkahkan kaki ke Al-Hidayah. Pak Heri ini bukan tempat yang tidak layak, ini tempat yang luar biasa sekali, mewah kayak hotel. Sekitar 30 tahun yang lalu saya adalah pelaku sejarah pendiriannya Al-Hidayah. Saya bersama Pak Slamet, Pak Haji Kosoro, Pak Haji Tajudin, Gus Mukras itu rapat pertama kali di kediaman Gus Mukras untuk membuat MA Al-Hidayah itu. Sore hujan-hujan sama Pak Zaini juga. Saya belum dikenal saat itu sehingga Pak Mukras tanya, mana sih yang namanya buku itu, saya angkat tangan begini. Sehingga waktu itu dapat angkatan pertama dapat satu kelas dan jumlahnya sekitar 50-an. Temannya itu pinjam di MI. Masuknya sore. Angkatan pertama. Angkatan pertama yang mana ya? Ini sudah jadi nenek ya. Yang sangat terkesan saat itu karena sekolahnya masih pinjam, masih merintis. Kemudian kepala sekolahnya Pak Haji Tajudin. Semua jabatan itu dirangkap oleh Pak Slamet. Mulai dari kesiswaan, humas, semuanya dirangkap. Alasannya karena gak bayaran nih. Mau tahu gajian saya pertama kali berapa? Waktu itu saya menerima amplop dari Mbak Siti, jumlahnya 7.500. Karena saya mengajar bahasa Inggris 3 jam dan 1 jamnya itu 2.500. Kemudian Pak Haji Zaini bilangnya apa? Jangan dibuka amplopnya, jangan dihitung uangnya. Ayo kita niati, kita bantu Yai Ismail untuk uri-uri ini taman pendidikannya Yai. Insya Allah nanti barokah diijohi. Sing ikhlas ya. Saya hamil waktu itu, hamil ini ya. Saya hamil waktu itu hamil 4 bulan, jadi saya itu tiap hari digonceng sama Pak Zaini naik Vespa. Sore-sore kehujanan, pulangnya itu maghrib. Gajinya sebulan 7.500. Gak boleh dibuka sama Pak Zaini. Dan yang sampai saat ini saya itu paling tidak bisa satuan, ya. Itu ketika ada seorang siswa laki-laki, karena jumlahnya banyak ya, jadi saya gak hafal. Tapi yang saya tahu tuh dia itu bolak-balik itu keluar izin ya, izin
melebu metu ada di sekolah di Mbah Ye. Kamu tahu siapa dia? Kalau nggak Amin Muksin kayaknya Anas itu. Masya Allah. Mungkin ya saya lupa kalau nggak angkatannya Amin Muksin Anas pokoknya saya nggak boleh metu pada lebih tapi ini kalau di tempe medol gitu ya. Pulang dia itu pulang ya sarapan dulu apa gitu misalnya lebu metu cuek kalau aku ada buah mulai banget terus bilang saya divisi Bu ibu putu nih makin buat jadi Masya Allah iya Amin kamu Anas ya saya tak kalau lagi Anas ya Masya Allah Bumi kok ya aja kok ya sama sekolah ini mbahmu itu kayak belum betul. Nah itulah jadi memang kata Pak Wi kurikulumnya masih kurikulum merdeka jadi semuanya itu masih di SD gak libur alias bisa libur itu kalau hari besar bisa libur 5 hari 3 hari dan terusnya ya betul-betul yang kurikulum merdeka. Pada kesempatan kali ini kepada anak-anak saya semuanya mungkin dulu saya itu sadis ya katanya guru yang paling killer ya iya terkesan sekali tapi sebetulnya saya itu mencintai kalian setulus hati jadi saya ingin kalian gagal saya tidak ingin kalian ada di bawah saya inginnya itu kalian itu progres secepat kilat bus ini tuh melampaui saya sehingga saya targetnya tinggi sekali disiplinnya tinggi sekali sehingga kalau ada yang telat mesti tak ukur ngomongin di bahasa Inggris telat ditakoni what's your name buka kamus namamu itu gak ada di dalam kamus lihat saya sini saya jadi banyak kisah-kisah yang lucu yang sangat berkesan semoga yang baik-baik saja dikenang dari bumi. Hari ini saya katakan bahwa usia saya sudah 59 tahun. Insya Allah 6 bulan lagi saya pensiun 60 tahun. Di usia saya 60 tahun tidak ada yang saya minta banyak dari kalian alumni. Saya ingin didoakan semoga bumi tetap sehat, tetap bisa bertemu dengan kalian semua. Kalau sekarang saya bilang kalian, nanti saya akan bilang gentleman karena sudah menjadi manusia-manusia hebat yang luar biasa. Ini barokah dari Yai Mail. Dulu itu Yai Mail dan Gus Miftah ngomongin sekolah no di Al-Hidayah dengan ketemu jodoh nih. Pokoknya ada yang sekolah di Al-Hidayah dan rapi biasanya. Terus anak jadi anak soleh-solehan itu. Mohon maaf, itu sedikit cerita yang betul-betul tidak bisa saya lupakan. Amin Muksin, Anas dan semuanya, Ajis, Tegen, semuanya ya, Similing, jenenge Arif ini dulu murid saya, bagus murid saya semuanya sekarang jadi mitra, jadi teman dulu. Sekian dari saya, mohon maaf, semoga Pak Khairy diberi kesehatan, diberi rezeki yang berlimpah, barokah sehingga bisa membersamai generasi muda yang sekarang ini sedang menuntut ilmu. Barokahnya luar biasa, ini sekolah yang hebat, yang progresnya luar biasa dibandingkan 30 tahun yang lalu. Insya Allah kami mendukung tetap hati kami di Al-Hidayah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Jah Umi Habibah yang sudah menyampaikan sambutan pada malam hari ini. Acara selanjutnya yakni sambutan dari Ketua 1 Yayasan Taman Pendidikan Islam Al-Hidayah yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Mukhlis Mansur MM. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati saudara kami seperjuangan Pak Taufik, seluruh guru-guru kami, guru-guru senior, ada Pak Subihi, ada Bu Umi, Pak Zainuri, ada Pak Khairul Liki, ada Pak Haji Gusworo, dan lain-lain yang bisa nyebutkan satu persatu. Alhamdulillah, termasuk para alumni, mungkin pejuang-pejuang yang sekarang meneruskan estafet dari perjuangan para guru yang telah lalu. Mudah-mudahan semua diberi kesehatan oleh Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Para bapak dan ibu yang saya hormati, perjuangan pada dekade saat ini tidak sesulit pada zaman-zaman yang dulu. Ya, kami mengetahui benar Pak Subihi, Bu Umi, Pak Khairul, ini Pak Haji Gusworo yang termasuk generasi lama. Jadi kalau dulu memang berjuang lebih berat lagi. Jadi soal finansial tidak begitu banyak. Ya cuma kalau yai panen mesti ketuman. Ya panen apa ae. Pokoknya yai panen kacang mangan kacang, yai panen jagung ya guru-guru balok mangan jagung. Itu kebersamaannya seperti itu. Yang jelas dari sisi materi, jadi guru zaman dulu itu memang ya harus penuh dengan keikhlasan ya, dibandingkan dengan sekarang. Tapi sekarang pun ya memang ikhlas itu penting. Coba tantangannya eranya memang berbeda ya. Jadi kalau dulu permasalahan dari sisi siswa mungkin tidak sekompleks sekarang. Kalau sekarang perkembangan teknologi begitu pesat, jadi kadang-kadang apa yang disampaikan oleh para guru ini kalau tidak mengadop pengetahuan atau sistem-sistem yang berada dalam teknologi, itu jadi mungkin kurang menarik karena anak-anak sekarang lebih cenderung ke masalah teknologi. Yang pertama, saya sebagai generasi penerus pengurus 9, kalau dulu itu saya tertarik masuk Al-Hidayah itu kan pertama karena saya sebelum ke Al-Hidayah itu berada di yayasan yang saya itu mungsuhan dengan masyarakat sampai ketemu Jumatan Dewi. Jadi kiai ini geger dengan masyarakat. Jadi berbanding-berbalik ketika kita masuk Al-Hidayah, karena saat saya masuk Al-Hidayah itu pengurusnya kalau tidak salah jumlahnya ada 9. Itu bahasa saya berada di tapal kuda. Jadi di Lor, di Ulon, jadi mulai Karangan, Lasa, Suhaluan, Karangjubat, jadi Lajar, jadi tokoh-tokoh itu sudah dipegang. Sehingga untuk mengerahkan massa di zaman dulu cukup mudah ya, karomahnya Ismail ya. Sekarang pengurusnya tinggal sedikit, tapi alhamdulillah karena doa daripada para sesepuh, daripada para pejuang yang telah lalu, sampai sekarang Al-Hidayah tetap eksis. Bahkan insya Allah perkembangannya cukup menjanjikan sebagaimana bisa kita lihat bersama. Itu ya tak lepas daripada jariyah duriyah dari Romo Ismail, terutama Gus Ali wa Ali Sofia, semua Gus ya, mulai Gus Mukhlas, punya Siti, Gus Jazuli, Gus Ali, semua memiliki kontribusi terhadap yayasan yang tidak terhingga. Nah, termasuk tempat yang kita tempati di depan ya, ini sudah beberapa ratus sudah diwakafkan sama Gus Ali. Cuma amanat dari Yai Marzuki nggak boleh diwakafkan 100%. Ya memang kalau diwakafkan 100% itu nanti kalau anak cucunya nanti mengambil benda-benda yang tumbuh dari harta wakaf itu di kacamata Yai Marzuki kan menjadi haram. Jadi tidak boleh 100%, sebagian diwakafkan, sebagian ya nanti mungkin tidak tahu yang sebelah mana untuk duriyah. Kalau ada tanamannya, ada apa-apa, bukan mengambil di tanah wakaf. Saya melihat kehati-hatiannya sampai di situ soal ini tuh. Jadi kelangsungan ini tidak lepas daripada doa dan perjuangan panjenengan Bapak guru-guru, ibu guru sepuh yang telah lalu,
yang sudah berjuang dengan maksimal. Hanya para generasi penerus sekarang tinggal memetik buah. Tetapi di samping memetik, ya harus menanam. Kalau sekarang hanya memetik, nggak menanam, maka generasi yang akan datang nanti juga kauman buahnya, kan seperti itu. Jadi kalau dulu di era Pak Haji awal, Bu Mekatuba, Pak Zubi, Pak Khairul, Pak Budi, nggak kayak itu, mencari maskeran. Dan bapak guru yang lain itu dulu Pak Sarjito panggil ikut balon, saulan semisal ketemu lalu sudah panggil. Padahal saya ini minggu ketiga ketemu Pak Sarjito ngaji di masjidnya Pak Sarjito itu di Namiro. Jadi seperti itulah perjuangan sekarang. Alhamdulillah tidak lepas dari dukungan doa dari guru-guru di masa lalu. Jadi sekarang madrasah ibtidaiyahnya ya lumayan, sanawiyahnya lumayan, aliyahnya lumayan, sampai roglabal lumayan. Dan ke depan terus pembangunan fisik itu akan dilaksanakan. Jadi sarana prasarana. Saya berdoa kepada para guru yang senior, pada sesepuh, mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lek pensiun bareng bumi saya Pak Taufik, gue Pak Selamat, doa tahun depan pensiun kabeh. Tapi bagi kita pensiun itu tidak ada masalah. Kabeh pensiun, kabeh mati. Yang penting selama kita masih bisa berjuang ya berjuang gitu aja, kan? Menurut kemampuan kita masing-masing. Kerawang Panjenengan di sini sudah merupakan dukungan bagi kami, dukungan moral atas pembangunan ini. Kami mohon doa restu. Mudah-mudahan nanti madrasah ini dari sisi fisik seperti gambarnya. Karena kalau gambarnya kan indah, ya mungkin leonok diseretkan gambari alia masa depan tuh kayak apa yang bisa itu indah. Ya untuk mewujudkan ini perlu dukungan dan doa kita bersama. Saya kira itu aja yang saya sampaikan. Dan di sisi broadcast ya, syiar itu sudah luar biasa karena sudah paling tidak 2 kali Pak Wali ya dikunjungi dari YN Sunan Kalijaga ya. Mana? Contohnya Kudus ya, dari YN Kudus yang sudah kesini ya karena sama Pak Khairi ini di branding sebagai madrasah digital. Akhirnya mereka tertarik, dosen, mahasiswa membawa studi banding ke sini. Tapi brandingnya, namanya sudah nasional. Jadi kami atas nama pengurus di mohon izin Gus Ali, barusan saya WA posisi di Jakarta. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.